Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 200311161. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum 4, 5, dan 6. Untuk materi praktikum 4 membahas tentang film arthropoda, materi praktikum 5 film nematomorpha, materi praktikum 6 film brachiopoda. Film arthropoda. Arthropoda dalam bahasa Latin, arthra yang arti ruas, buku, segmen, atau podos, merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen-segmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh arthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Ukuran tubuh arthropoda sangat beragam, beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm. Struktur tubuh arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh yaitu kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Cara hidup arthropoda sangat beragam, ada yang hidup bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Cara reproduksi arthropoda berproduksi secara generatif. Pada umumnya, gonokoris atau alat kelamin terletak pada individu yang berbeda. Namun ada pula yang hermafrodit. Reproduksi arthropoda dapat terjadi melalui perkawinan atau kopulasi dan parthenogenesis. Berikut adalah contoh-contoh dari arthropoda, yaitu Myriapoda, Crustacea, Insecta, dan Chelicerata. Contoh film arthropoda yang pertama yaitu kelabang, yang kedua kalajengking, tiga kepiting, yang keempat kupu-kupu, yang kelima lebah madu. Film arthropoda adalah salah satu film yang melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Film nematomorpha atau disebut dengan Nemata helminthes berasal dari bahasa Latin nema yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Cacing ini sering disebut sebagai cacing benang. Hidup sebagai endoparasit pada hewan, tumbuh-tumbuhan, atau hidup bebas di dalam air dan tanah. Berkembang biak secara kawin dan berkelamin terpisah atau dioecious. Cacing jantan berukuran lebih kecil daripada cacing betina dan ujung ekor cacing jantan bengkok. Filum Nemata helminthes dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas nematoda dan kelas nematomorpha. Berikut kita uraikan masing-masing kelas tersebut. Yang pertama, kelas nematoda. Nematoda merupakan cacing berwarna putih atau berkulit pucat. Ukuran tubuhnya kecil dan ada hanya beberapa milimeter saja. Tubuhnya dilindungi oleh kutikula licin bergaris-garis sirkular dengan 4 garis memanjang. Contoh dari anggota kelas ini adalah Ascaris lumbricoides. Contoh dari cacing nematomorpha yaitu Ascaris lumbricoides. Cacing ini sering disebut sebagai cacing perut atau cacing gelang. Hidup parasit di dalam usus halus manusia, yaitu dengan membentuk enzim yang menghambat produksi enzim pencernaan. Untuk melindungi dirinya dari getah pencernaan manusia, permukaan tubuh cacing tersebut licin dan tertutup lapisan kutikula. Jadi fungsi lapisan kutikula pada cacing Ascaris lumbricoides ini yaitu untuk melindungi dirinya dari getah pencernaan manusia. Kelas Nematopora. Tubuh nematopora dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Larvanya hidup parasit pada tubuh manusia dan arthropoda, dan setelah dewasa cacing tersebut hidup bebas di air tawar dan air laut. Gambar yang dilampirkan adalah contoh dari kelas Gordius sp. Film Brachiopoda, Kingdom Animalia, Subkingdom
Eumatozoa, Superfilum Loportozoa, dan filum Brachiopoda. Brachiopoda berasal dari bahasa Yunani kuno brachion yang berarti lengan dan pous yang berarti kaki, yang artinya filum dari hewan laut yang memiliki katup keras atau cangkang pada permukaan atas dan bawah, tidak seperti pengaturan kiri dan kanan pada bivalvia atau kerang-kerangan moluska. Rentang hidup berkisar 3-30 tahun. Gamet matang, ova atau sperma, mengapung dari gonad kelenjar reproduksi ke rongga tubuh utama dan kemudian keluar ke dalam rongga mantel. Dua kelompok utama yang diakui dalam klasifikasi tradisional yaitu articulata dan inarticulata. Apa itu articulata? Artikulata yang memiliki engsel bergigi dan otot membuka dan menutup secara sederhana. Sedangkan inartikulata yang memiliki engsel tanpa gigi dan sistem yang lebih kompleks dari otot yang digunakan untuk menjaga kedua bagian sejajar. Pada inartikulata, ia memiliki mahkota tentakel di mana silia atau rambut halus berfungsi untuk membuat arus air yang memungkinkan mereka untuk menyaring partikel makanan dari air. Sedangkan artikulata tidak mempunyai bentuk dewasa, melainkan terlihat seperti gumpalan dan kantung kuning telur, dan tetap di antara plankton untuk beberapa hari sebelum meninggalkan perairan untuk bermetamorfosis. Dalam Brachiopoda, sebuah padikel sebagai tangkai menonjol dari sebuah lubang di salah satu katup yang dikenal sebagai katup padikel, menambatkan hewan ke dasar laut tetapi bebas dari lumpur yang akan menghalangi bukaan. Selain klasifikasi tradisional Brachiopoda ke artikulata dan inartikulata, sebuah klasifikasi yang dirancang pada tahun 1990 berdasarkan bahan dasar cangkang menyatukan Cranida dan artikulata dalam Calciata yang memiliki cangkang kalsit. Linguida dan Discinida dikombinasikan dalam Lingulata memiliki cangkang yang terbuat dari kitin dan kalsium fosfat. Sebuah skema 3 bagian juga dari tahun 1990 menempatkan Cranida dalam kelompok tersendiri yaitu Craniformea. Linguida dan Discinida dikelompokkan sebagai Linguliformea, Rhiconellida dan Terebatulida sebagai Rhiconellioformea. Sekian penyampaian materi tentang praktikum 4, 5, dan 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan materi atau penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.